2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi penonton yang menonton. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah pengembangan kapasitas kinerja sektor publik kelas A, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zubarudin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang komunikasi dan koordinasi dalam organisasi publik. Nah, sebelum kita memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Rahmala Puspaningrum. Kemudian rekan-rekan saya ada Anissa Hawa, Cita Amalia, dan Mercy Rosauli. Dalam presentasi kali ini, kami membahas mengenai dua subtopik utama, yaitu komunikasi dan koordinasi. Untuk komunikasi akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian, fungsi, faktor yang mempengaruhi, jenis, proses, hubungan komunikasi, dan koordinasi. Yang kedua ada koordinasi yang akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, faktor yang mempengaruhi, tujuan dan fungsi, jenis-jenis, serta mekanisme dalam koordinasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, teman-teman yang menonton, sebelum memulai ke pembahasan, berikut ada salah satu contoh video mengenai permasalahan komunikasi dan koordinasi di organisasi sektor publik. Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai salah ketik di draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law adalah wajar. Senada dengan Dasko, Ketua MPR Bambang Susatyo meminta publik untuk memaklumi salah ketik dalam RUU Omnibus Law. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki draft Omnibus Law Cipta Kerja atau Ciptaker. Terkait dugaan salah ketik di pasal 170, Dasko menilai wajar jika ada kesalahan penulisan dalam draft RUU setebal sekitar 1000 halaman itu. Namun Dasko memastikan nantinya pemerintah dan DPR akan duduk bersama untuk meneliti lebih lanjut isi draft RUU Omnibus Law. Ya, ini kan draftnya tebal sekali ya, tebal sekali. Kemudian ya ada kemarin tenggat waktu yang kemudian yang namanya juga sempit waktu, dan ini kan yang ngerjain masih manusia, bukan mesin, sehingga ya human error itu masih bisa saja terjadi. Dan ya itu kan baru draft yang kemudian masih sangat bisa diperbaiki. Baik, teman-teman, dari video yang diliput oleh CNN Indonesia ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan ketik pada draft RUU Omnibus Law, yang mana kesalahan tersebut disebabkan karena bukunya sangat tebal, tenggat waktu yang kepepet, dan juga human error, sehingga meminta masyarakat untuk memaklumi hal tersebut. Padahal, sebagai pejabat publik seharusnya lebih berhati-hati dan cermat, apalagi menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi di organisasi sektor publik itu sangat penting. Next. Next lagi. Baik, teman-teman yang menonton, pasti pernah mendengar apa sih komunikasi? Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Mungkin teman-teman bisa membantu menjawab di kolom komentar ya. Next. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses mentransfer gagasan atau informasi dari satu individu ke individu lainnya, yang mana dimaksudkan di sini komunikasi sebagai upaya menciptakan kesamaan antara pengirim dan penerima pesan dalam menyampaikan informasi, ide, pengetahuan, dan perilaku. Yang kedua, komunikasi diartikan sebagai pengiriman informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol, yang mana proses transfer komunikasi ini dimaksudkan tidak hanya kata-kata, tapi juga bisa lewat ekspresi wajah, intonasi, dan juga alat gerak. Next. Fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama sebagai pengawasan. Nah, maksudnya di sini dengan adanya komunikasi, maka akan membantu seorang manajerial dalam mengawasi anggotanya mengenai apa yang harus dilakukan dan bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai alat motivasi. Dengan komunikasi, maka penyampaian informasi akan secara jelas akan meningkatkan kemampuan dan kemauan para anggota untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, sebagai alat pengungkapan emosi, yang mana komunikasi ini juga berperan dalam interaksi sosial antar anggota sehingga dapat mengungkapkan segala keresahan, kesenangan, dan juga kekhawatiran para anggota. Yang terakhir sebagai sarana informasi.
Nah, informasi ini dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan anggota bagi suatu organisasi dan mempermudah memilih keputusan yang terbaik dengan adanya informasi yang jelas. Next. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas informasi ini dipengaruhi oleh akurasi dan reliabilitasnya. Semakin tinggi tingkat akurasi dan reliabilitas, maka informasi juga akan semakin tinggi kualitasnya. Yang kedua, ketepatan waktu. Pentingnya informasi yang tersedia secara tepat waktu saat dibutuhkan untuk tindakan manajerial, bukan hanya keputusan itu setelah diambil. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu ketersediaan informasi yang secara lengkap memberikan pemimpin semua informasi yang diperlukan untuk pengendalian, koordinasi, dan juga pengambilan keputusan secara efektif. Yang terakhir yaitu relevansi, yang mana informasi di sini apabila relevan, maka akan memberikan kemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan pemimpin. Informasi yang relevan akan dianggap lebih memberikan pemahaman kepada para audiens. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini terdapat beberapa jenis, yang di sini ada 6 jenis yang saya kutip dari Everett tahun 1997. Jadi yang pertama ada komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan dan tertulis ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk pesan yang disampaikan. Komunikasi lisan ini dapat disampaikan secara langsung, baik tatap muka maupun melalui media seperti video call atau melalui telepon. Sedangkan komunikasi tertulis itu dilakukan dengan cara menulis dan menggunakan media seperti SMS, kertas, ataupun dan lainnya. Yang kedua ada komunikasi verbal dan non-verbal. Ketika dua orang berkomunikasi atau berinteraksi, informasi mengenai perasaan, gagasan, atau ide itu tidak dapat dikomunikasikan. Nah, perasaan seseorang juga dapat disampaikan melalui isyarat non-verbal, yakni dapat berupa gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak fisik, dan bahasa isyarat lainnya. Dan sedangkan komunikasi verbal itu dapat dilakukan secara langsung menggunakan lisan maupun tertulis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada komunikasi ke bawah, yakni aliran komunikasi ini mengarah dari atas ke bawah atau dari manajemen puncak ke tingkat manajemen menengah atau yang lebih rendah, seperti karyawan operasional. Jadi komunikasi ini melibatkan seperti pengarahan, perintah, inspirasi, dan evaluasi. Yang keempat ada komunikasi ke atas, yaitu aliran informasi ini mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi atau ke hierarki wewenang yang lebih tinggi. Fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan, keputusan, dan pelaksanaan pekerjaan karyawan pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian yang kelima ada komunikasi ke samping, yakni terjadi antara pejabat atau pihak yang berada dalam satu tingkatan atau satu struktur yang sama. Jadi atau bisa disebut dengan komunikasi horizontal, yakni antara dua orang atau pihak dengan tingkat yang sama tidak memiliki wewenang yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat berkomunikasi secara langsung. Yang keenam ada komunikasi formal dan informal. Jadi komunikasi formal ini terjadi antara karyawan melalui garis kewenangan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Sementara komunikasi informal itu terjadi antara karyawan dalam suatu organisasi itu dapat berinteraksi secara bebas tanpa memperhatikan kewenangan dan fungsi dari jabatan mereka. Next. Nah, selanjutnya ada proses komunikasi. Di sini ada beberapa tahapan atau proses komunikasi, yakni yang pertama berupa sumber atau source. Jadi sumber ini merujuk pada individu atau kelompok atau organisasi yang menyampaikan pesan. Nah, dalam konteks ini sumber juga dapat dijelaskan sebagai individu atau kelompok yang mengambil inisiatif atau sedang terlibat dalam proses komunikasi dengan individu atau kelompok lainnya. Yang kedua ada pesan atau message. Jadi pesan ini dapat berupa ide, informasi, atau sikap yang dapat disampaikan melalui simbol-simbol, melalui bahasa, baik itu cara verbal maupun non-verbal, seperti gerakan tubuh, gambar, ataupun yang lainnya, yang kemudian akan diterima oleh penerima atau receiver. Jadi penerima ini merujuk kepada individu atau kelompok yang menerima pesan tadi. Dengan kata lain, jadi penerima ini adalah individu atau kelompok yang sedang menerima pesan melalui interaksi komunikasi dengan individu dengan kelompok lainnya. Yang kemudian ada disalurkan melalui channel atau saluran. Jadi
Saluran ini adalah tempat atau cara di mana pesan itu dipindahkan dari sumber ke penerima. Jadi ada beberapa cara yang digunakan. Ini dapat baik melalui media massa, media elektronik, maupun komunikasi secara langsung atau secara antar pribadi seperti itu. Kemudian dari semua ini tentunya ada feedback atau umpan balik. Jadi umpan balik ini seperti respon antara dari penerima kepada si sumber. Jadi umpan balik ini dapat digunakan untuk mengadaptasi pesan-pesan yang telah disampaikan. Dan ini adalah cara bagi sumber untuk memantau atau melakukan introspeksi terhadap tanggapan dari si penerima. Next. Jadi hubungan komunikasi dan koordinasi itu korelasi antara studi komunikasi dengan organisasi pada manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, studi komunikasi mempertanyakan jenis komunikasi yang terjadi dalam organisasi, baik teknik dan metode yang digunakan, media yang dipilih, dan prosesnya. Apakah ada faktor penghambat, apakah faktor yang mendukung, dan sebagainya. Nah, jawaban dari pertanyaan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan beberapa konsep komunikasi khusus untuk suatu organisasi yang dipertimbangkan berdasarkan jenis, sifat, lingkup organisasi, serta situasi spesifik saat komunikasi dilakukan. Nah, di sini ada pendapat beberapa ahli, yaitu menurut Everett tahun 2005 menekankan bahwa aspek struktural organisasi itu menggambarkan komunikasi organisasi sebagai sistem yang terdiri dari individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui struktur hierarki dan pembagian tugas. Sedangkan menurut Bonington 2005 mengartikan bahwa komunikasi organisasi yaitu digunakan sebagai alat untuk manajemen mengkoordinasikan sumber daya manusia dan manajerial melalui struktur tugas formal dan wewenang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi melibatkan interaksi dan dinamis antara unit-unit organisasi, baik secara formal maupun informal, terkait dengan pembagian hak, kewenangan, tugas, wewenang, peran, fungsi, dan distribusi kekuasaan. Jadi kohesivitas anggota kelompok dalam organisasi seringkali dijaga melalui nilai-nilai ideologi bersama yang menjadi landasan etis untuk tindakan dan perilaku dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai koordinasi. Nah, sebenarnya koordinasi itu apa sih? Bagi teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi koordinasi itu merupakan suatu kegiatan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan antara unsur manajemen dan pembagian tugas guna mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam koordinasi itu sendiri, menurut Hasibuan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada faktor kesatuan tindakan. Maksudnya adalah dalam koordinasi dibutuhkan kesadaran tiap anggota untuk saling menyesuaikan dengan yang lain agar tercipta adanya rasa kerjasama. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor komunikasi. Komunikasi itu penting dalam koordinasi karena komunikasi dijadikan sebagai media antara pemimpin dan anggotanya untuk saling berinteraksi dan juga berdiskusi. Kemudian yang ketiga ada faktor pembagian kerja. Nah, dalam hal ini dalam mencapai tujuan organisasi tentunya dibutuhkan kerjasama dengan orang lain. Untuk itu dibutuhkan pembagian kerja agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu ada faktor disiplin. Maksudnya yaitu diharapkan adanya kesadaran tiap anggota untuk patuh akan aturan yang telah ditetapkan. Hal itu agar tercipta keteraturan dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari koordinasi menurut Handayani-Ningrat. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab koordinasi ada pada pimpinan. Yang kedua, koordinasi merupakan suatu usaha dalam bekerja sama. Yang ketiga, koordinasi adalah sebagai proses yang berkesinambungan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, dalam koordinasi terdapat suatu pengaturan kelompok secara teratur. Yang kelima, koordinasi merupakan konsep dari kesatuan tindakan. Dan yang terakhir yaitu tujuan organisasi sama dengan tujuan bersama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada tujuan dan fungsi koordinasi.
Nah, seperti yang terlihat di PPT, di mana tujuan dan fungsi koordinasi ada 5. Yang pertama yaitu mencegah kekacauan, percecokan, dan kekosongan pekerjaan. Terus yang kedua yaitu terciptanya keselarasan untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu sarana-prasarana dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Di mana kita ketahui bahwa dengan tersedianya para sarana dan sarana ini itu bisa dimanfaatkan sehingga tercapainya sebuah koordinasi. Kemudian yang keempat yaitu semua unsur manajemen dan tugas individu dapat membantu tercapai tujuan organisasi. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya itu yaitu jenis-jenis koordinasi. Nah, seperti yang terlihat di sini ada koordinasi internal dan eksternal. Dan koordinasi internal ini membahas tentang koordinasi vertikal atau struktural, kemudian koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal. Mungkin saya akan menjelaskan apa itu koordinasi vertikal atau struktural. Nah, koordinasi vertikal atau struktural ini yaitu di mana antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis, dan hal ini dapat dikatakan koordinasi bersifat hierarkis karena satu dengan yang lainnya itu berada pada satu garis komando atau line of command. Nah, yaitu misalnya seperti koordinasi yang dilakukan oleh seorang kepala direktorat terhadap para kepala subdirektorat yang berada dalam lingkungan direktoratnya. Nah, kemudian itu koordinasi horizontal. Nah, koordinasi horizontal ini yaitu koordinasi fungsional yang dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan itu mempunyai kedudukan yang setingkat. Dan menurut tugas dan fungsinya, keduanya mempunyai kaitan dengan yang lainnya sehingga perlu dilakukan koordinasi, yaitu misalnya seperti yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Departemen terhadap para para kepala direktorat bina program pada tiap-tiap direktorat jenderal suatu departemen. Nah, yang ketiga itu koordinasi diagonal. Nah, koordinasi diagonal itu yaitu koordinasi fungsional yang dimana mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikannya. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa satu dengan yang lainnya itu tidak berada pada satu garis komando. Itu contohnya itu seperti koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Biro Kepegawaian pada Sekretaris Jenderal Departemen terhadap para kepala bagian kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal suatu departemen. Nah, kemudian tadi ada koordinasi eksternal. Nah, di mana terbagi antara koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal. Nah, kurang lebih sama seperti yang dijelaskan di koordinasi internal, koordinasi horizontal, yaitu menurut Van Vogt berpendapat di mana bahwa koordinasi ini adalah salah satu daripada masalah-masalah pemerintah yang terpenting, yang lebih-lebih sesudah Perang Dunia Pertama, yang dimana semakin bertambah sukar tetapi pula semakin besar artinya. Kemudian yaitu koordinasi diagonal. Nah, sama juga seperti koordinasi di internal, yaitu di mana mengkoordinasikan yang mempunyai kedudukan yang lebih tingkat setinggi dibandingkan yang dikoordinasikan. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya itu ada mekanisme koordinasi. Nah, di sini mekanisme koordinasi ini terbagi 3. Salah satunya itu koordinasi dengan mekanisme tipe hierarki atau HTM, kemudian koordinasi dengan mekanisme tipe jaringan atau NTM, dan yang terakhir itu koordinasi dengan mekanisme tipe pasar atau MTM. Mungkin aku akan menjelaskan apa itu koordinasi dengan mekanisme tipe hierarki atau HTM. Nah, koordinasi dengan mekanisme tipe hierarki atau HTM yaitu HTM yang mengacu pada seperangkat mekanisme koordinasi yang didasarkan pada otoritas dan dominasi. Nah, mereka ini melibatkan penetapan tujuan dan aturan, alokasi tujuan dan tanggung jawab, dan menetapkan garis kontrol langsung dan akuntabilitas. Mungkin yang kedua yaitu koordinasi mekanisme tipe jaringan atau NTM, yaitu NTM berdasarkan pada saling ketergantungan dan kepercayaan, di mana NTM ini mencari pembentukan pengetahuan umum, nilai-nilai umum, dan strategi umum antara mitra, sementara sebagian besar jaringan koperasi tumbuh secara spontan antara pemerintah organisasi dapat membuat pengambil alihan dan
mempertahankan struktur seperti organisasi dengan contohnya itu misalnya penciptaan sistem informasi umum, struktur konservasi, struktur pengambilan keputusan kolektif, atau bahkan organisasi kemitraan umum. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu koordinasi dengan mekanisme tipe pasar atau MTM. MTM ini didasarkan pada persaingan dan pertukaran antar aktor, di mana bertujuan untuk menciptakan insentif untuk kinerja, meskipun pasar membangun koordinasi spontan di antara pelaku pasar dan dapat disengaja atau menciptakan dan menjaga pasar. Nah, contohnya itu pasar internal dan kuasi, di mana ini mendorong koordinasi di antara organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Kemudian penutup dari kesimpulan materi mengenai komunikasi dan koordinasi adalah bahwa komunikasi itu merupakan upaya penciptaan kesamaan persepsi antara pengirim dan penerima pesan dalam menyampaikan suatu hal. Kemudian koordinasi sendiri merupakan kegiatan mengarahkan dan mengkoordinasikan antara unsur manajemen dan pembagian tugas dalam mencapai tujuan. Nah, dari hal tersebut, jadi komunikasi itu penting dalam koordinasi karena komunikasi merupakan media antara pemimpin dan anggotanya untuk saling berinteraksi dan juga saling berdiskusi. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentang apa itu komunikasi, koordinasi, dan penjelasannya lebih lanjut. Jadi mungkin presentasi dari kelompok kami sekian. Siang-siang pergi ke Maui, pulangnya membeli tomat. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.